Yo, ketemu lagi dengan saya Putu Mengui. Hari ini saya hanya membuat video singkat sih sebenarnya, tetapi karena kekurangan waktu ya jadinya kangguin jadi aja. Ini karena pentingnya untuk tugas TIK-nya atau untuk tugas yang lain. Ada mungkin yang bertanya bagaimana caranya menjawab tugas yang ada isi papan ketiknya, ataupun ngirim file, kirim laporan, gambar dan sebagainya. Nah, untuk ini namanya di LMS Mana Belajar ada disertai dengan adanya assignment. Ya. Assignment itu artinya tugas, ada batas waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, sekarang kita akses saja dulu biar ada bayangan daripada saya ngoceh aja melulu. Seperti biasa ya. Sudah saya persiapkan akun untuk siswanya ini khusus TK dulu ya. Kalau ada mapel yang lain boleh SMS Bapak, WA untuk tugas yang lain mungkin saya bisa jelaskan. Seperti biasa, Semangat Belajar ID. Seperti biasa ya, usahakan kita pakai yang bahasa Inggrisnya dulu ya, biar nyambung dulu. Kenapa? Semua ini menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Bukannya fanatik atau gimana, pakai yang Inggris. Kita login. Nah, ini sudah saya siapkan, kita akan menggunakan akunnya belajar. Itu siswa bodong yang saya pinjam untuk bisa jelas bayangannya ada ya. Sudah siap? Makin penasaran? Ayo kita login. Sudah? Tenang ya, untuk yang sekarang kita sudah menggunakan server titipan, bukan numpang lagi ya. Mungkin cepat aksesnya tidak ada gangguan, mudah-mudahan ya, astung kalau lancar ya. Nanti. Sekarang kita cari dulu mapelnya ini TK ya. Saya senangnya klik di sini aja karena ada satu mapel. Nah, ini tampilannya seperti biasa ya. Kalau sudah membuka kaos atau mapel yang kita tuju itu baca dulu dari awal biar ada centang hijaunya ini. Kalau ada enggak centang, tanyakan gurunya masing-masing atau adminnya ya centang, karena ada beberapa settingan ini yang diakses ada syaratnya. Contohnya ini perkenalan tidak ada syaratnya ya. Oh, ini bisa diklik aja langsung, kemudian klik ini buka. Ini kan ada syaratnya, tapi ini sudah dibuka ya. Ini untuk operasi dasar komputer, sejarah komputer ini bisa dibuka kalau KKM-nya sudah dibaca sama pengumumannya. Kalau itu belum ada centang hijau, nggak akan bisa buka ini. Kemudian untuk jawab resume sejarah ini, syaratnya harus ini buka sejarah komputer. Nah, seperti ini kan tampil. Kalau resume sejarahnya belum komplit, nggak bisa lanjut ke ini. Ini perhatikan baik-baik ini. Ini namanya prasyarat. Syarat untuk bisa mengakses ini ada syaratnya ini. Saya terjemahkan, not available unless the activity resume sejarah komputer is not complete. Artinya resume sejarah ini dianggap sudah tuntas, maka baru bisa jawab ini seperti ini. Kendalanya kalau ada tugas ini bentuk lambang, ingatnya ini namanya assignment ya, tugas. Ini namanya ada materinya dalam bentuk file atau halaman web biasa ada nanti. Nah, kalau ini namanya quiz nih. Ini saya salah maaf, ini namanya quiz ya. Perhatikan misalnya itu quiz, ini assignment tugas. Tugasnya itu nanti ada banyak jenisnya nanti. Kalau ini namanya fake, saya ulangi ya, ini fake materi, ini namanya assignment tugas, ini materi, ini namanya quiz gitu. Quiz sebentar, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Biar kita fokus saja dulu masalah satu-satu. Kebanyakan saya ngasih tahu juga kalian banyak yang lupa nanti ya. Sedikit-sedikit diingat, pelan-pelan, lupa lagi, ingat lagi gitu. Jangan terlalu banyak. Kita lanjut. Ini. Sekarang yang kita bahas ini dalam bentuk assignment ini. Maaf, saya nak isi efek variasi ya, maklum. Laptop Bapak itu banyak efek itu nggak kuat, apalagi ngerendernya. Maklum, kasihan ini. Musim Covid soalnya. Saya salah klik lagi. Sudah jelas sampai sana? Nanti ada pertanyaan silahkan di grup Telegram, lewat WA. Yang penting dengan kata sopan, biasakan isi nama, kelas, nomor absennya, bahasanya yang sopan itu. Kalau nggak ada isi nama, kelas, nomor absen atau nomor NIS ya jangan marah nanti kalau tidak saya balas.
kemudian cari waktu balasnya, jangan nanti penyakit blank ya. Sekarang ini langsung dibalas, nggak mungkin ya, bapak itu banyak kerjaannya. Ya, kita lanjut tugasnya, perhatikan. Sekarang saya klik ya, perhatikan, klik. Kalau sudah tugas atau kuis pasti ada awal dan akhir bisa menjawab. Kalau saya itu guru yang baik ya, memang ada awal dan akhir menjawab, tetapi kalaupun kalian terlambat nanti bisa dijawab. Contohnya ini, perhatikan baik-baik. Biasakan baca dari awal. Resume sejarah ini judulnya ya. Open, dibuka, artinya ini dari awal kalian bisa menjawab tanggal 11 Agustus dari jam 7 pagi, itu bisa dijawab, dibuka. Kemudian pengumpulannya do 16 Agustus jam 3 sore PM. Udah jelas. Kalau saya, biarpun kalian terlambat bisa jawab tugas, bisa, tapi dengan catatan nanti ada tugas kalian, nanti ada keterangannya. Terlambat mengumpulkan, bukannya tidak bisa mengumpulkan tugas, bisa. Kalau saya jadi guru yang kejam, masa ketat, kan saya tahu semua itu siswa ada yang sibuk dan sebagainya. Biarpun itu hanya alasan semata ya, saya tahu itu, saya juga pernah jadi siswa. Yang penting ingat kewajiban. Kalau sudah jadi siswa, kewajiban yang utama itu adalah belajar. Kalau tidak suka belajar, jangan sekolah, belajar aja sendiri di rumah ya. Nanti saya lanjutkan lagi biar saya tidak banyak ngoceh. Prasyaratnya ini dan view itu artinya harus membuka tugas, artinya untuk sub ini, untuk kalian tuntas harus mengerjakan tugas. Yang kedua, to make submission. Submission itu artinya membuat tugas, dikirim itu nanti. Udah sampai sana udah jelas. Ini kita lanjut ke bawah, ini keterangan deskripsi tugasnya, ini perhatikan. Buatlah ketikan resume singkat sejarah komputer berdasarkan materi video yang telah disimak pada bagian sebelumnya. Tadi materi sebelumnya karena video, kalian tinggal mengetik resumenya saja. Di mana diketik nanti saya jelaskan, itu dulu biar mengerti soalnya dulu. Setelah itu ada catatan, perhatikan ketikan yang dibuat tidak boleh melebihi jumlah 500 kata. Kenapa saya batasi? Pengalaman saya sebelumnya pasti ada siswa videonya nak dibaca, tidak disimak, pasti dia copy dari YouTube, copy dari Google Chrome dan sebagainya, materi tinggal paste aja gitu, nanti kan ketahuan nanti kalau katanya lebih dipotong dia cut, jadinya aneh, tidak sesuai dengan video. Bukannya saya, tidak semua guru tidak memeriksa ya, saya pasti periksa itu. Perhatikan itu, ini suruhannya. Kalau gurunya nak menjelaskan secara detail, tanya aja gurunya langsung. Biasa itu ya, guru juga punya kesalahan, mungkin lupa, bisa ditanya. Kemudian lanjut ke submission status, ini statusnya kalian, nanti dibaca. Ini ada status tugas kalian, nih perhatikan nanti. Kalau submission statusnya no attempt, berarti kalian belum mengirimkan tugas. Nanti ada istilahnya not attempt submitted for grading, itu artinya sudah dikirim tapi belum nilai gurunya. Grading status not graded, artinya belum nilai gurunya. Ini lihat time remaining. Tugas ini sudah lewat pengumpulannya 7 hari 6 jam yang lalu. Wih, sudah lewat, bisa nak ngirim tugas. Kalau saya ini, kalau cek aja di bawahnya, kalau ada masih add submission berarti bisa dikirim. Ada beberapa kemarin saya cek, jangan di sini ya, ini submission comment, artinya komentar. Misalkan minta maaf, komen apa, maaf telat, nggak masalah itu. Tapi jangan nuntut kalau telat nilainya beda ya. Contoh, misalkan nilainya dapat 100 itu pas benar, itu saat sesuai waktu. Kalau yang telat dipotong 10 itu sudah biasa ya. Semua ada konsekuensinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu nanti ingat itu. Dah sampai sana jelas. Saya ulangi sekali lagi, submission statusnya no attempt, belum dikirim. Grading status, dah. Assignment, udah langsung dipina. Udah. Caranya menjawab itu gampang sebenarnya, ini ya, tinggal diklik ini add submission, klik. Ada yang jawab di mana Pak, diketik, ini sudah ada papan ketik. Nanti kalau ada kirim file tinggal masukkan di sini. Kenapa di sini nggak bisa kirim file? Ini karena dihilangkannya. Saya ini tugasnya hanya menerima ketikan aja. Nanti perhatikan, ini ada online test, berarti tinggal diketik nih tugasnya apa, misalkan sejarah komputer, itu tinggal diketik bla 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 dan selanjutnya. Itu nanti gampang kan? Misalkan ada guru nyuruh foto, bisa tinggal lampirkan fotonya ini. Foto misalkan latihan apa, upload save image. Itu nanti ada
session selanjutnya. Terlalu banyak saya ngasih nanti juga kalian juga lupa ini. Dah. Setelah itu tinggal disimpan. Nanti. Dah. Setting. Nih, dibaca. Gampang. Tambah gambar sebagai, silahkan diketik. Ini tugas yang sederhana. Nah, perhatikan, kan ada bedanya sekarang. Lihat statusnya ini, ada bedanya. Submitted for grading, artinya sudah dikirim tapi belum dinilai, not graded. Nah, yang kalian ketik akan tampil di sini, plus ini diklik nanti. Nah, ini karena sedikit. Kalau mau lebih lengkap, tinggal diklik aja. Mohon maaf, saya salah penjelasan tadi. Itu link sejarah komputernya. Kalau sudah klik sejarah komputer, dia otomatis link. Maaf, saya salah. Ini ya, tinggal di plus saja. Ini nanti karena sedikit, nanti kalau banyak dia tampil. Nanti ada pertanyaan, Pak, saya sudah kirim tugas, bisa nggak diedit? Bisa ya, semasih belum diperiksa. Ini ada edit submissionnya. Oh, ini coba saya edit ya, saya hilangin, salah, karena ada sejarah komputer dia langsung link, otomatis dibaca. Nih bisa diedit ya, benar. Ini sejarah komputer. Oke, nah bisa diedit, searching. Oh, tenang aja, nih. Misalkan bagaimana kalau yang terlambat, gitu ya. Bagaimana kalau yang terlambat? Bagaimana yang terlambat? Itu nanti, nah saya cari contohnya dulu ya. Saya post. Halo, ya kembali lagi. Ini saya sudah, mohon maaf kepada saya pinjam akunnya, hanya sebagai contoh aja. Nah perhatikan, ini salah satu akun siswa yang sudah menyelesaikan. Contoh yang tadi misalkan nih resume sejarah komputernya ini ya, kita klik mau memperbaiki. Kan saya bilang bisa, semasih belum diperiksa. Ini statusnya, lihat submitting sudah, ini katanya. Nah ini lihat, perhatikan tombolnya, semasih belum diperiksa. Udah, bisa kamu edit, bisa kamu ulang jawab, remove submission bisa. Tapi kalau kamu ulang, berarti nanti dianggap sudah terlambat ngirim tugas. Ngerti logikanya? Tugas yang lama dihapus, ulang lagi yang baru. Beda dengan ini, itu bedanya dengan dalam komputer. Bisa diedit. Ini nanti, rasanya saya salah, diedit contohnya, bisa. Nanti disimpan, searching. Itu aja gampang sebenarnya. Dulu. Kenapa enggak saya lanjut searching, ini punya orangnya, ini punya orangnya. Beda nanti tugas. Itu dulu kita perbedaannya. Ini tenang aja. Udah, itu dulu tugas. Nah setelah ini saya jelaskan yang lainnya. Belajar online itu tidak seperti belajar tatap muka. Kalian bisa mengakses ini terserah, yang penting kalian tahu contohnya ini ya. Yang mana paling genting itu rasanya belum bisa dibaca-baca nanti. Tapi kalau sih belajar cek aja tiap hari itu nanti biasa itu. Oh ini bagus progressionnya. Yang genting-genting kan seperti saya jelaskan kemarin, bisa dicek di dashboard ya itu nanti. Di dashboard bisa dicek. Nih yang paling genting itu ada tanggal akhirnya nih di agendanya ini, lihat, perhatikan ya. Absensi itu misalkan besok, absensi besok. Ini ada udah kan berakhir ini penilaian harian 1, ini harus segera dijawab. Ini maksud saya yang penting ini. Oh, ini akan dibuka. Oh, ini yang penting. Udah, itu aja dulu. Kalau ada pertanyaan, ada usul, silahkan bisa komen, like, and subscribe ya. Bisa saya buat video yang selanjutnya. Like kalian sangat berarti untuk pengembangan nanti channel ke depan. Sekian dan terima kasih.